Teman semua, karena udah 18.42 seperti yang saya bilang tadi, kita akan memulai untuk ibadah, eee, pembukaan Sabat atau Vesper kita malam hari sekaligus, pendalaman Alkitab yang akan nanti disampaikan oleh Pendeta Dedi Panjaitan. Nah, sebelumnya, terima kasih teman-teman sudah hadir di, acara Vesper kita yang sepertinya pertama di tahun 2021 ini. Sudah lewat 2 bulan ya kita tanpa malam Sabat, tanpa kegiatan tertentu gitu dari gereja kita di Timoho gitu. Tapi di malam hari ini, mulai di awal Maret ini, di Sabat pertama bulan Maret ini akan kita coba buat, nanti rutin. Jadi tiap malam Sabat kita akan selalu ada ibadah sekaligus, pendalaman Alkitab gitu. Nah, teman-teman kalau yang memungkinkan boleh open cam supaya saya nggak sendirian rasanya. Kalau yang memungkinkan ya, kalau nggak mungkin juga nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin yang bisa open. Oke, itu aja. Mungkin kita, bisa mulai dengan kita sama-sama, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Oke, baik, kita akan mengawali ibadah kita dengan, bersama-sama menyanyi, namun tetap mic-nya di-off-kan dan akan dipandu oleh Saudari Grivita. Silakan Gita. Baiklah, selamat Sabat. Sebagai lagu buka kita sama-sama nyanyikan dalam lagu sinodisi lengkap nomor 345. Lagu sinodisi lengkap nomor 345, Oh Hari Perhentian. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Oh hari perhentian, hari yang terindah, dan hari kesukaan bagi umat Allah. Di harimu yang suci, kami sujud sembah, menyanyi suci-suci bagimu ya Allah. Engkaulah hari senang, hari yang tercinta, hari yang terus dikenang, hal surga yang mulia, pancaran rahmat Allah bagi jiwa penat, perhentian yang indah di surga ku dapat. Oke, terima kasih, kita sudah memimpin kita dalam lagu buka, dan kita akan, berdoa buka yang akan dipimpin oleh Saudara Fisher. Baik, mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami bertata ke surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan perlindungan Tuhan di sepanjang minggu bekerja kami, hingga pada hari Sabat yang suci ini kami dapat berkumpul lagi melalui via Zoom ini Tuhan untuk belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati masing-masing kami orang muda Tuhan dimanapun kami berada, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan di hari Sabat ini, memuji muliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati kami sepanjang ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selanjutnya teman-teman, saya berikan waktu jika teman-teman ada yang menyampaikan kesaksiannya, tentang apapun, baik tentang berkat-berkat yang sudah diberikan Tuhan maupun, pergumulan yang mungkin dialami dalam waktu dekat ini, dalam seminggu atau 2 minggu belakangan ini. Jika ada, saya berikan, waktu dan kesempatannya, silakan. Siapapun ya teman-teman, tidak terbatas kalau pengen memberikan kesaksiannya.
Oke, nggak apa-apa kalau belum ada. Kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Saudari Ratih. Side by side we stand, awaiting God's coming, worshiping the saving King, living by His grace and moving on in faith. Jesus Himself will see us through. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Soldiers all are we to go where Jesus leads. We fight in faith and we will overcome. Heaven is our goal and saving every soul. Pray that we all will be there. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Praise the Lord, we all will be there. Baik, terima kasih Saudari Rati yang sudah membawakan sebuah lagu pujian. Dan saat ini kita akan memasuki materi dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Didi Panjaitan. Namun sebelumnya akan saya berikan sedikit pengantar. Jadi materi pada malam hari itu merupakan sebuah rangkaian. Jadi nggak hanya pembahasan pelajaran kita itu nggak hanya selesai di malam hari ini ya teman-teman. Ini akan menjadi satu rangkaian panjang, ya lumayan panjang sampai beberapa waktu ke depan. Jadi teman-teman sebisa mungkin dapat menyimak dengan baik, dan judul besar dari pelajaran kita untuk sepanjang beberapa waktu ke depan adalah Faith of Our Fathers from the Early Church to the Protestant Reformation. Dan khusus di malam hari ini pelajaran pertamanya adalah Kisah Para Rasul, sebuah transisi, dan akan dibawakan oleh Pendeta Didi Panjaitan selaku gembala kita di Gereja Timur. Jadi Pendeta boleh silakan dimulai untuk materinya pada malam hari ini. Baik, saya mau pastikan dulu suara saya bisa terdengar. Iya, jelas Pendeta. Oke, jelas ya. Baik, selamat hari Sabat untuk semua orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan.
Ini adalah malam yang pertama, Vesper yang pertama kita mulai, dan saya juga untuk pertama kali join dengan orang-orang muda pada saat ini. Terima kasih juga kepada staf PA yang dikoordinir oleh Saudara Willy untuk membuat satu program Vesper yang sudah diatur sedemikian rupa dengan tema-tema yang berkesinambungan dari awal sampai akhir. Apa yang dikatakan Saudara Willy adalah satu tema yang memang penting diketahui oleh orang-orang muda selaku anggota gereja, oleh sebab sejarah gereja, awal mula berdirinya gereja itu sebaiknya kita harus bisa mengerti dengan baik. Nah, saya akan coba share screen dulu. Oke, apakah siapa tadi ada Esther from Congo sudah bergabung? Esther from Congo, tadi saya undang dia, apakah dia sudah join? Saya lihat ada nama Esther juga di sini. Kalau Esther dari Kongo, from Congo sudah join, selamat bergabung ya. Ya, makasih. Oke, oh sudah join dia ya, sudah join. Yes. Ya, sudah bisa bahasa Indonesia ya, sudah mengerti ya kita. Sedikit. Oh sedikit. Nah, semoga nanti setelah sampai di sini akan fasih berbahasa Indonesia, dan sebaliknya kita juga fasih bahasa Inggris ya, tukar-menukar ilmu kita. Oke. Oke, baik, selamat bergabung Esther. Oke, baik, Kisah Para Rasul, sebuah transisi. Jadi malam ini kita akan belajar dari buku Kisah Para Rasul, yaitu pasal pertama sampai ayat 1 sampai 26. Nah, Kisah Para Rasul itu adalah satu cerita, namanya juga kisah, yaitu perjalanan sejarah gereja dan juga rasul-rasul semenjak Yesus naik ke sorga. Saya berharap kita sudah baca akan satu perikop ini untuk mendapatkan satu cerita yang lengkap tentang pendahuluan dari seluruh buku kisah. Nah, pasal 1 ini adalah introduction-nya. Tanpa pasal 1 ini, maka pasal yang lain juga tidak ada. Dari sinilah kita bisa melihat kenapa buku kisah ditulis dan bagaimana awal mulanya mereka kemudian menerima kecurahan Roh Kudus. Itu adalah pengantarnya. Nah, saya mau cerita satu cerita tentang satu korek api yang dengan api yang kecil yang kemudian dinyalakan di satu rumput-rumput yang kering yang banyak, lalu kemudian dengan segera maka api itu menyebar begitu luar biasa sehingga membakar semua, bahkan pohon-pohon yang ada di sekitarnya, dan itu satu nyala api yang sangat terang dan luar biasa. Nah, sama dengan yang terjadi ketika Injil ini mulai diberitakan, dari satu orang, yaitu Yesus, yang menjadi pemantiknya. Lalu kemudian dia panggil 12 orang. Dari 12 kemudian ada 70 murid. Ada kemudian ratusan murid, 120 orang. Dan sampai ribuan orang kemudian. Dan sampai seluruh dunia menjadi mengenal Tuhan. Nah, buku Kisah Para Rasul, ini perlu kita sedikit introduction-nya. Ditulis oleh seorang bernama Lukas. Dia seorang dokter, bukan Yahudi. Nah, Lukas ini bukan salah satu dari murid Yesus. Tetapi dia seorang yang terdidik, terpelajar. Dia seorang peneliti, seorang penulis, seorang research, yang kemudian dia mencoba membuat satu penelitian
tentang berita yang menyebar di daerah Israel waktu itu tentang Yesus dan juga pekerjaannya. Nah, ditulis sekitar tahun 68 sampai 70 Masehi ya. Itu tahun penulisannya. Nah, lalu kemudian kalau kita baca buku Kisah itu di sana ada banyak tokoh-tokoh penting, misalnya Petrus, Yohanes, Yakobus, Stefanus, dan kita bisa baca di sini sampai Felix Festus Agrippa ya. Ini adalah bangsawan dari Romawi. Itu tokoh-tokoh penting yang sering disebut dan muncul di dalam cerita Kisah Para Rasul. Nah, ini tujuan penulisannya ya, yaitu melaporkan secara tepat kelahiran dan perkembangan gereja. Ini adalah tujuannya. Jadi Lukas ingin coba melaporkan tentang bagaimana gereja bermula dan juga perkembangannya sampai mencakup seluruh dunia. Nah, ini bisa kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 11 dan juga Kisah 1 ayat 1. Jangan lupa bahwa penulis buku Lukas juga adalah Lukas sendiri. Dan buku Kisah ini adalah kelanjutan daripada tulisan daripada Lukas. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4, di sana ada pengantarnya dikatakan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disaksikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, perhatikan di sini bahwa seorang yang bernama Theophilus, disebut dia sebagai mulia, dia ini mungkin seorang bangsawan, dia meminta Lukas untuk menyusun satu peristiwa berita. Jadi membuat itu secara terstruktur, secara teratur, runut, terperinci. Oleh karena waktu itu ada banyak terjadi simpang siur berita-berita tentang Yesus, tentang murid-murid, tentang pekerjaannya, tentang kebangkitannya, tentang kelahirannya, yang mana itu membuat dia mungkin bingung. Theophilus ini diduga mungkin dia seorang juga pelajar Alkitab yang tekun. Jadi dia meminta Lukas untuk membuat satu penelitian, research, menuliskan sebenarnya bagaimana sih ceritanya, bagaimana sih peristiwanya. Maka dia tempat dikatakan, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi rupanya dia sudah diajar, dikasih tahu tentang cerita-cerita Yesus, kebangkitannya bagaimana, kematiannya bagaimana. Jadi rupanya ada banyak di sana berita yang tidak benar gitu ya, dan berita-berita yang simpang siur lah kita katakan. Jadi bagaimana faktanya, lalu kemudian disajikan oleh Lukas. Nah, sama seperti kita kan, kita ini mungkin suka menulis, kalau mahasiswa itu bikin research, ya, paper mungkin, terhadap satu topik, peristiwa yang kita mau teliti, faktanya bagaimana. Lalu kita sajikan dalam bentuk fakta-fakta, sumber-sumber, menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Nah, dalam Kisah 1 ayat 1 dikatakan, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang sesuatu yang dikerjakan dalam Yesus. Jadi buku Kisah ini juga masih ditujukan kepada Theophilus sebagai pembaca yang pertama. Tetapi buku ini untuk semua orang. Tapi pembaca pertama adalah Theophilus, sebab kepadanya ingin disajikan fakta-fakta tentang kebenaran tentang Yesus. Nah, lalu kemudian pembaca mula-mula Theophilus itu gelar yang mulia yang diberikan Lukas pada pembukaan suratnya ini bisa mengartikan bahwa termasuk golongan equestrian yang pejabat tinggi, atau bisa juga merupakan gelar kehormatan. Nah, memang tidak ada satu kesepakatan tentang siapa Theophilus yang sesungguhnya, tetapi kemungkinan dia adalah seorang sahabat kaisar, pejabat kekaisaran,
Mungkin ia adalah Titus Flavius Sabius II, kakak dari Kaisar Vespasius yang telah menjadi Kristen. Ini kita bisa lihat dari gelar yang diberikan kepadanya oleh Lukas, yaitu yang mulia. Kalau dikatakan yang mulia berarti dia bukan orang biasa, tapi dia dari kalangan atas ya, para pejabat tinggi kerajaan. Nah, lalu kemudian kalau kita baca buku Lukas, kita juga disajikan tempat-tempat yang sering disebutkan di sana. Ada Lydia, Yope, Yerusalem, Antioquia, Siprus, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat sampai Malta, Roma. Itu tempat-tempat yang penting yang sering disebutkan ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul. Yang nanti setiap vesper kita akan menyelidiki pasal demi pasal, sehingga nanti nama-nama ini semua akan kita bisa sering dengarkan tempat-tempat ini. Ini kenapa dicatat? Karena ini penting. Ada peristiwa di sana yang terjadi sehubungan dengan penginjilan. Nah, ciri khususnya adalah Kisah Para Rasul lanjutan dari Injil Lukas. Jadi itu adalah kelanjutan. Bukan buku yang terpisah sebenarnya, tapi adalah sambungan dari buku Lukas yang ditulis oleh Lukas sendiri. Nah, sekarang kalau kita lihat latar belakang penulisannya, tadi sudah sampaikan bahwa untuk menyajikan laporan saksi mata mengenai kelahiran gereja dan penyebarannya. Nah, jangan lupa waktu Lukas menulis, dia mewawancarai, bertanya kepada banyak saksi mata, terutama kepada orang-orang yang melihat, termasuk mungkin murid-murid juga. Itu sumber utama dia. Bagaimana gereja kemudian lahir dan bagaimana menyebar sampai ke berbagai wilayah. Itu dimulai dari Yerusalem. Di situ ada kelompok kecil murid-murid. Lalu dari kelompok kecil ini menyebar ke seluruh kerajaan Romawi. Jadi maka Yesus katakan kan dari mulai Yerusalem. Yerusalem itu adalah ibu kotanya di sana. Lalu Yudea itu adalah provinsinya. Lalu Samaria itu adalah daerah terdekatnya. Lalu kemudian seluruh dunia itu berarti sampai menjangkau negara-negara lain. Negeri di luar daripada Israel. Jadi itu bentuk sentrifugal dia. Nah, sekarang bagaimana Injil tersebar pada masa itu? Tidak ada kuasa yang lain yang bisa melakukannya karena mereka dikuasai Roh Kudus. Jadi, kuasa inilah yang membuat mereka dengan berani berkhotbah. Tadinya mereka pengecut. Waktu Yesus ditangkap, mereka semua lari, sembunyi. Gak ada yang berani nongol. Tetapi begitu mereka dikuasai Roh Kudus, terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, itulah hujan awal yang kemarin-kemarin dipelajari. Lalu mereka berkhotbah dengan berani, ya, mengajar dengan berani, menyembuhkan, mendemonstrasikan kasih Tuhan di sinagog-sinagog, sekolah-sekolah, pasar-pasar, ruang sidang, di jalan-jalan, di bukit, di kabal, di mana saja mereka mereka menginjil, memberitakan kabar baik kepada semua dengan berani, bahkan mereka berani mati untuk itu. Jadi itulah ketika seseorang dikuasai Roh Kudus, dia tidak lagi pikir mengenai dirinya, yang dia pikir adalah bagaimana Injil ini tersebar sampai ke berbagai wilayah. Nah, Kisah Para Rasul merupakan catatan sejarah yang akurat tentang gereja mula-mula. Ini juga kitab teologis ya. Kenapa teologis? Karena di sana ada pelajaran tentang pekerjaan Roh Kudus, hubungan di dalam anggota gereja, dan juga organisasi gereja juga ada kasih karunia, dan juga ada hukum kasih di sana diajarkan. Jadi dia juga buku mengandung teologi. Lalu buku Kisah juga mengandung apologetika. Kalau sudah pernah lihat, apologetika ini adalah satu ilmu teologi, bagaimana mempertahankan kebenaran iman kepada orang lain. Itu namanya apologetika, berapologet namanya ya. Jadi membangun alasan yang kokoh bagi kebenaran tentang Kristus. Nah, di sana kan kita lihat bagaimana Paulus, Petrus membela iman mereka di hadapan orang banyak. Mereka tanya, lalu mereka jawab. Jadi itu berapologet namanya. Jadi kalau kita tanya jawab tentang iman kita ke orang lain, itu saudara sedang berapologetika. Nah,
Lalu kita lihat di dalam Kisah 1 ayat 1 sampai 5, kita akan lihat di sini ya, pendahuluannya. Sekarang kita lihat, kita buka Alkitab kita di Kisah 1 ayat 1 sampai 5. Nah, mungkin ada yang bisa membacakan satu orang sampai ayat 5. Kalau ada yang bawa Alkitabnya, boleh dibaca supaya kita semua terlibat aktif di sana. Wah, hilang. Oke, hari sudah menemukan? Kisah 1 ayat 1 sampai 5. Roh Kudus dijanjikan. Ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Nah, jadi cerita 40 hari setelah kebangkitan, ya, Yesus dia menampakkan diri ke murid-murid, berbicara tentang kerajaan Tuhan kepada mereka. Jadi bayangkan selama 40 hari ini dia mengajar mereka, ya. Dia memberikan banyak pelajaran-pelajaran rohani kepada mereka. Nah, lalu di sana kita lihat tadi dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Karena mereka tidak boleh pergi meninggalkan Yerusalem, karena Yerusalem ini pusat. Jadi tidak boleh tinggalkan pusat penginjilan sebelum apa? Mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Itulah hujan awal dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Karena Yerusalem itu adalah pusat sentralnya. Jadi wilayah ini harus menjadi tempat yang pertama untuk diberitakan. Sebab peristiwa tentang penyaliban, kebangkitan itu ada di sini semua, di ibu kota Yerusalem. Dan di sini pemerintahan ada, orang-orang hebat ada di sini. Jadi mereka harus tinggal di sini sampai apa? Mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Nanti di pasal 2 itu mungkin verse depan dipelajari. Nah, di sini lihat bahwa sebelum menjadi saksi harus ada kesatuan hati dan kepada mereka, baru turun hujan awal, yaitu Roh Kudus kepada mereka. Jadi kalau kita lihat di sana mereka berkumpul bersama, mereka dikatakan berdoa bersama untuk menantikan janji pencurahan Roh Kudus itu sendiri. Nah, lalu kemudian yang kedua, di ayat yang pertama, ayat yang ke-6 sampai 8, ini adalah mandat untuk menjadi saksi. Boleh dibaca kembali ayat 6 sampai 8. Boleh gantian, yang lain. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, perhatikan tadi lihat 6 itu, mereka masih berharap
bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan Israel dari penjajahan Romawi. Ya. Jadi itu sebabnya Yesus tidak menjawab, tapi dia mengatakan, ya nggak perlu kalian tahu, ya. Tetapi yang perlu adalah kamu harus menjadi saksi. Jadi Yesus memberikan mandat, kuasa untuk mereka menjadi saksi. Ya, mereka akan menjadi saksi, tetapi sebelumnya mereka menerima kuasa dulu. Roh Kudus turun kepada mereka dan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Perhatikan di sini bahwa pekerjaan penginjilan itu, gereja itu, diawali di Yerusalem, lalu kemudian menyebar penginjilan itu sampai ke Judea. Nanti kita akan baca di pasal-pasal berikut bagaimana menyebarnya. Salah satunya lewat aniaya. Jadi ketika Saulus menganiaya orang Kristen, mereka pergi berbicara, justru Injil menjadi tersebar di sana. Gereja berdiri di mana-mana. Lalu ke Judea. Ini sistem penginjilan yang Yesus ajarkan. Lalu Samaria dan sampai ujung bumi. Nah, lihat di sini, kunci keberhasilan daripada penginjilan itu adalah Roh Kudus yang mereka terima. Sehingga dari Yerusalem, lalu menyebar sampai ke Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi, seluruh daerah yang belum terjangkau sebelumnya. Nah, itu makanya teman-teman kalau lihat di sini, peran Roh Kudus itu sangat sentral di sana. Nah, kalau kita lihat zaman ini, zaman Rasul itu, ada yang berbeda dari segi perlengkapan, peralatan, sarana yang mereka gunakan dengan kita yang hidup hari ini. Kalau hari ini, sarana penginjilan itu banyak sekali. Teknologi ada, kita punya. Peralatan canggih kita punya. Semua sumber-sumber daya kita punya. Tetapi pada zaman Rasul-Rasul itu mereka sangat terbatas sekali. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, bukan orang pendidikan. Mereka adalah orang-orang yang datang dari nelayan, ada yang pedagang, dan seterusnya. Mereka tidak punya alat-alat teknologi yang kita punya seperti sekarang ini. Yang mereka punya hanyalah, yaitu Roh Suci, Roh Kudus. Nah, jadi di sini kuncinya bukan peralatan, walaupun perlu peralatan, itu penunjang. Tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, maka penginjilan tidak akan berfungsi dengan baik seperti pada zaman mula-mula, gereja mula-mula. Nah, lalu kemudian yang berikut adalah kenaikan ayat 9-11, boleh dibaca. Setelah mereka diberikan mandat, lalu kemudian Yesus naik ke sorga. Pasal ayat 9-11, boleh dibaca. Ayat 9-11, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Oke, perhatikan. Di ayat sebelumnya tadi. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia menitipkan kepada mereka, yang pertama, mereka akan menjadi saksi. Yang kedua, mereka akan terima kuasa Roh Kudus. Lalu Yesus pergi naik ke surga. Nah, sementara mereka menatap ke langit, melihat Yesus pelan-pelan sampai dia tidak kelihatan lagi, mereka kehilangan. Itu makanya mereka menatap terus sampai ke langit. Terperangah seperti mereka tidak percaya. Lalu tiba-tiba di samping mereka berdiri dua malaikat. Kemudian mereka bilang, Yesus pergi
dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya. Lalu kemudian malaikat itu pergi apa? Memerintahkan mereka untuk pergi ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem. Nah, ini tadinya mereka pergi ke satu bukit, lalu kemudian harus kembali ke Yerusalem. Nah, ini penting. Kenapa harus kembali ke Yerusalem? Karena disitulah mereka akan menerima kecurahan Roh Kudus, dan itulah menjadi tempat yang pertama untuk diinjili, dan dari tempat inilah Injil tersebar sampai ke berbagai wilayah. Karena di Yerusalem itu tadinya banyak apa? Ada orang dari Persia, dari Arab, dari berbagai wilayah, lalu mereka pergi pulang ke kampung masing-masing dengan membawa Injil yang diberitakan oleh murid-murid itu. Jadi sangat luar biasa. Karena Yerusalem ini kan ibu kota, pusat perdagangan, dan semua orang datang ke sini dari segala bangsa. Nah, perhatikan di sini bahwa ada tugas yang harus dimulai sebelum mengharapkan kedatangan kedua. Tadi kan malaikat itu mengatakan, dia akan kembali dengan cara yang sama. Tapi sebelum Kristus datang kembali ke dunia ini, yang kedua kali, maka murid-muridnya harus memulai membangun gereja, memberitakan Injil sampai ke berbagai belahan dunia. Sebagai informasi saja, saya tadi nggak tampilkan di sini, bahwa pada saat pencurahan Roh Kudus itu, ada 3.000, dibaptiskan 5.000, sampai tahun 100 Masehi itu, ada sekitar 1 juta orang Kristen, khususnya di wilayah Kekaisaran Romawi. Saat itu jumlah yang sangat banyak dibandingkan dengan penduduk dunia yang ada saat itu. Tetapi sekarang ini, menurut statistik, kalau saudara baca di World Matter, di sana akan disajikan satu data tentang persentase agama Kristen dengan agama-agama di dunia ini. Nah, Kristen saat ini terlepas dari berbagai denominasi ya, ada sekitar kurang lebih 2,5 miliar. Ya, jadi terbanyak di seluruh dunia. Dari 7 miliar penduduk dunia yang ada saat ini, maka Kristen itu sekitar 2,5 miliar. 1 miliar itu adalah Hindu, 500 juta lah Buddha, Muslim itu sekitar 1,2 miliar, lalu ada yang tidak beragama juga banyak juga, jadi totalnya ya 7 miliar di sana. Dan lihat di situ persentasenya Kristen sangat banyak sekali. Terbesar dari semua agama yang ada di dunia. Walaupun banyak juga itu yang kemudian ya hanya sekedar KTP saja. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa kekristenan itu dimulai dari 1 orang, 12 orang, 70, 120, 3.000, 5.000, 1 juta, terus bahkan sampai ke pelosok dunia. Nah, kalau kita lihat juga dari segi gereja kita juga termasuk salah satu gereja yang penyebarannya juga cukup signifikan. Sudah tersebar di hampir 200 negara. Kemudian sudah tercatat anggota baptis sudah sekitar 25 juta. Dan kita punya banyak pelayanan yang kita lakukan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebelum Tuhan datang kedua kali, ada tugas yang harus dilakukan oleh murid-muridnya untuk apa? Memberitakan Injil, kabar baik, yang tadinya dimulai di kota Yerusalem sekitar 2.000 tahun yang silam. Lalu kemudian yang berikut D. Setelah tadi Yesus naik ke surga, lalu murid-murid kembali ke Yerusalem, lalu mereka melengkapi jumlah para rasul ya. Dari 11 menjadi 12 orang. Di ayat 12 sampai 26. Ini boleh dibaca secara bergantian. Atau satu orang juga boleh. Siapa yang menemukan ayat 12 sampai 26? Ayat 12.
Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas itu telah membeli tanah dengan upah kejahatan. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Tahu semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Ayat 26. ya. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi 2 orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Baik, terima kasih. Tadi lihat ya strukturnya tadi ya. Jadi, Yesus naik ke surga, lalu murid-murid kembali ke Yerusalem, mereka naik ke ruang atas, di mana mereka menumpang. Itu ada 11 murid itu ya. Mereka ada berkumpul 120 orang. Tetapi yang utama di sana adalah 11 murid Yesus. Sebab Judas sudah apa? Sudah mati ya, oleh karena perbuatannya. Nah, ketika mereka ke ruang atas, nanti baca ya sambungannya di pasal 2, tapi kita tidak boleh sampai di sana. Lalu mereka berdoa sehati bersama-sama di sana. Lihat, ini adalah satu kunci yang utama ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, itu adalah ketekunan berdoa, dan itu mereka sehati, setujuan, sepikiran di sana. Kalau kita baca cerita sebelumnya di buku, misalnya di buku Yohanes pasal 13, di Matius 18 seterusnya, kita bisa temukan bahwa mereka ini, murid-murid yang ke-12 ini, tadinya ada Judas, itu mereka seringkali berselisih paham. Seringkali mereka bertengkar dan tidak sehat sepikir. Mereka itu saling merasa yang utama, merasa diri lebih baik, lebih pintar, dan lebih pantas untuk satu tugas dan jabatan. Nah, tetapi ketika mereka sudah melihat bagaimana Yesus telah disalibkan dan Yesus telah bangkit, lalu mereka mulai menyadari bahwa mereka harus bersatu,
itu maka mereka pulang ke Yerusalem, lalu berkumpul di ruang atas, lalu mereka berdoa bersama-sama sehati sepikir. Lalu kemudian sementara mereka itu berdoa, di sana berkumpul dengan murid-murid yang lain itu ada 120 orang. Lalu Petrus ini seorang yang selalu berinisiatif mengambil posisi sebagai pemimpin perkumpulan yang jumlahnya tadi 110 orang. Dia berdiri lalu bercerita bagaimana Judas telah mati, telah menyangkal Yesus, telah murtad. Lalu kemudian dia meminta kepada kumpulan itu supaya dicari pengganti Yudas dari antara mereka di sana. Nah, jadi pengganti Judas ini dari antara yang 120 orang tadi ini. Dicari penggantinya di sana. Apa syaratnya, kriterianya? Syarat pengganti Judas. Yang pertama, dia harus aktif hadir dalam perkumpulan. Mulai dari baptisan Yohanes ya di Sungai Yordan sampai kepada kenaikan Yesus, itu baru-baru saja ini ya. Ini syarat pertama. Orang itu harus hadir aktif mulai daripada Yesus memulai pekerjaannya, yaitu di Sungai Yordan waktu dia dibaptis. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa murid-murid itu sebetulnya semua mereka sudah ada aktif sejak Yohanes memanggil orang-orang untuk dibaptiskan di Matius pasal yang keberapa, yang ketiga itu ya. Ketika orang datang ke Sungai Yordan dibaptis, di sana juga ada Yesus. Tidak dicatat di Alkitab, tetapi murid-murid yang lain juga dan Matias juga ada di sana rupanya. Dan mereka ini aktif hadir sampai Yesus naik ke surga. Nah, lalu waktu mereka cari orang yang punya kriteria pertama ini, yang nomor 1 ini, lalu mereka temukan ada 2 orang nama, yaitu Yusuf Barsabas dan Matias. Nah, karena 2 nama ini dipandang sama kualitasnya, sama baiknya, sama rohaninya, sama cerdasnya, sama hal, maka tidak ada cara lain kecuali mereka harus dipilih salah satu dengan cara diundi. Nah, itulah makanya mereka berdoa lalu diundi. Karena zaman itu adalah satu kebiasaan itu ya. Ketika ada yang harus dipilih sama baiknya, maka ya caranya diundi saja. Karena siapapun yang terpilih itu pasti sama baiknya juga. Lalu kemudian hasilnya adalah siapa? Adalah Matias yang menjadi bagian daripada murid yang ke-12 menggantikan posisi Judas. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika jumlah mereka belum sempurna, maka itu harus disempurnakan, yaitu 12, karena itu adalah tidak boleh berkurang, karena itu juga adalah satu simbol yang harus dipenuhi di sana. Nah, lalu kemudian setelah terpilih Matias, dirasa sudah cukup lengkap, maka kemudian di pasal yang kedua yang minggu depan dipelajari, lalu kemudian mulailah pekerjaan yang sesungguhnya mulai dilakukan di sana. Itu ada satu kebutuhan untuk menyaksikan Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga. Itu karena banyak orang yang tidak percaya akan peristiwa kebangkitan Yesus. Coba kita lihat di Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Kalau kita baca di sana, waktu Yesus bangkit lalu disaksikan oleh serdadu-serdadu yang mana mereka sampai pingsan terlempar oleh karena kemuliaan malaikat membuka pintu kubur itu ya. Lalu waktu mereka ini, para tentara ini kembali ke Yerusalem bertemu dengan imam-imam, mereka melapor kepada imam dan tua-tua bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Nah,
kebangkitan ini sebenarnya sudah diketahui imam-imam. Karena apa? Ada tertulis, sudah dibuatkan, hari ketiga dia akan bangkit. Tetapi imam-imam dan tua-tua di Yerusalem, mereka tidak ingin berita itu menjadi tersebar dan diketahui banyak orang. Maka mereka menyuap serdadu, menyogok serdadu-serdadu itu, yang melapor tadi itu, yang mereka saksikan sendiri dengan mata sendiri itu, kebangkitan Yesus, untuk berbohong. Bilang saja sama mereka, sama orang-orang, kalau kamu ditanya sama pejabat-pejabat negeri ini, bilang aja, Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Jadi mayat Yesus diambil, dicuri. Kami tidak tahu, oleh murid-muridnya. Sampaikan aja itu. Dan di Alkitab dikatakan bahwa sehingga tersiar kabar bahwa Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Yang ada adalah mayatnya dicuri, lalu dibawa lari oleh murid-muridnya. Jadi kalau saya baca di antara ayat ini, itu tersiar katanya. Jadi sehingga berita yang beredar adalah Yesus tidak bangkit. Mayatnya dicuri, disembunyikan oleh murid-muridnya. Nah, karena itulah kemudian Lukas ini membuat penelitian, research terhadap kasus ini. Jadi bagaimana sih kebenarannya? Hasilnya adalah sama dengan yang tertulis dalam buku Markus dan Matius. Bahwa Yesus telah bangkit, dia telah mengalahkan kematian, dan buktinya kain kafannya sudah tidak lagi di situ. Dia menampakkan diri ke berbagai orang, 40 hari lamanya dia masih ada di bumi ini, lalu kemudian dia naik ke sorga. Jadi Lukas mau menyatakan bahwa ada saksi mata yang melihat sendiri peristiwa itu. Jadi itu bukan sebuah kebohongan, tapi adalah sebuah fakta, kebenaran yang harus diterima. Yang walaupun oleh para imam tua-tua ini diberitakan kabar bohong bahwa Yesus tidak pernah bangkit, mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Nah, jadi disinilah kita lihat bagaimana Tuhan menggunakan Lukas untuk mengungkap satu kebenaran yang sekarang kita tahu bahwa itulah kebenaran yang sejati. Nah, sebagai kesimpulan daripada kisah pasal 1 ini, sebagai permulaan, prolog daripada kisah yang selanjutnya, kisah para rasul merupakan sejarah bagaimana kekristenan lahir, bagaimana itu diorganisir, dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang ada. Ya, jadi kalau kita baca buku kisah itu banyak persoalan di sana yang muncul. Yang kedua, gereja tidak berawal dari dan bertumbuh dari kekuatan pedang, bukan kekuatan militer, tetapi oleh karena karya Roh Kudus yang tercurah atas murid-murid itu, sehingga Injil tersebar ke berbagai penjuru dunia. Orang terima Kristus, terima Injil bukan karena ditekan, karena takut, ancaman pedang, bukan, tapi karena mereka apa? Dituntun Roh Kudus untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, kisah pasal 1 sebagai pendahuluan buku kisah berisi informasi bagaimana alasan kitab ini ditulis dan suasana sebelum Pantekosta. Jadi, teman-teman sekalian, bahwa pasal 1 sebagaimana judulnya adalah masa transisi dari Yesus naik ke sorga, yang tadinya mereka bergantung pada Yesus, sekarang Yesus sudah naik ke sorga, lalu transisi mereka untuk menjadi murid yang berdiri di atas iman sendiri, dengan tuntunan Roh Kudus, tanpa Yesus hadir secara fisik, mereka kemudian berhasil dan sukses menjadi murid-murid dan tokoh-tokoh gereja yang nanti kita akan baca ceritanya di ayat berikutnya. Begitu hebat penginjilan oleh murid-murid itu yang dikuasai Roh Kudus, sehingga nanti baca itu bagaimana Paulus menginjil sampai ke Roma, ke Spanyol, ke berbagai wilayah, dan dia menanam banyak gereja.
Jadi kalau kita baca buku nanti kemudian buku Roma, kemudian Korintus, Filipi, Galatia, Kolose, dan seterusnya, ada tujuh jemaat juga itu ada, 7 jemaat yang di Wahyu pasal yang kedua dan 3, itu adalah hasil daripada pekerjaan pelayanan dari gereja mula-mula, dari berawal daripada murid-murid itu, kemudian terus menyebar sampai nanti pembahasannya kan sampai reformasi ya, sampai reformasi, lalu reformasi kemudian berlanjut lagi dan sampai Tuhan datang kedua kali. Jadi itulah sekilas daripada pelajaran dari Kisah pasal 1. Semoga bisa menuntun kita, menolong kita untuk memahaminya, dan pada intinya adalah sama seperti murid itu, kita juga akan mampu untuk menjadi penginjil seperti mereka dengan kuasa Roh Kudus yang tercurah pada diri kita masing-masing. Kita bisa berperan dimanapun kita berada untuk menjadi juru kabar Tuhan. Tuhan berkati. Saya bawakan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Dedi Panjaitan yang sudah membawakan materi kita di malam hari ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kepada teman-teman, jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan, boleh disampaikan secara langsung atau boleh melalui saya, melalui kolom chat. Ini Pendeta, untuk di saat ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Saudara Jansen. Pertanyaannya, kenapa dari sekian banyak catatan sejarah gereja yang mula-mula, misalnya catatan Eusebius dari Kaisarea dan bapak-bapak gereja yang lain, kenapa hanya kitab Kisah Para Rasul tulisan Lukas ini yang masuk di dalam kanonisasi Perjanjian Baru? Jadi kenapa kok catatan-catatan yang gereja mula-mula yang lain nggak masuk ke dalam kanon Alkitab yang sekarang kita kenal? Itu pertanyaan pertama, Pendeta. Yang pertanyaan kedua, ini pertanyaan berikutnya ada lagi, apa maksudnya dibaptis dengan Roh Kudus di dalam Kisah 1 ayat 5 tadi? Apakah ada bedanya dengan baptisan dengan air? Nah, sudah ada 2 pertanyaan ini, Pendeta. Oke, baik. Pertanyaan pertama tadi, kenapa hanya Kisah Para Rasul? Kenapa cuma Kisah Para Rasul? Ini kalau kita lihat pengkanonan Alkitab itu, ceritanya cukup panjang. Tetapi mereka yang menyusun, para bapak-bapak gereja, melihat sumber-sumber yang digunakan, catat-catat sejarah dan saksi-saksi di sana, maka mereka memutuskan bahwa ya buku kisah ini adalah buku yang cocok dimasukkan, ya. Tidak seperti ada buku-buku lain seperti Apokripa itu ditolak oleh karena tidak sesuai dengan tulisan di Alkitab yang lain, yang mana menurut pertimbangan mereka ini berisi banyak catatan-catatan yang tidak sinkron dengan buku-buku lainnya. Nah, memang catatan sejarah juga yang lain dipakai juga, seperti para Eusebius juga dipakai, kadang juga dipakai tulisannya, tapi itu bukan digunakan sebagai satu kitab, dimasukkan dalam kanon Alkitab, tapi sebagai catatan sejarah yang juga dituliskan sebagai pendukung saja untuk melengkapi apa yang dituliskan, diceritakan oleh Lukas, oleh Alkitab-kitab yang lain, itu sebagai referensi juga. Karena seperti tulisan Tertullian misalnya, ada beberapa tokoh-tokoh gereja yang lain juga, mereka juga punya catatan-catatan, tetapi itu tidak masuk dalam kanon Alkitab. Ya, karena tulisan mereka dipandang bukan
bagian daripada kitab yang perlu dimasukkan di dalam kanonisasi. Nah, itu dia. Lalu yang kedua tadi, perbedaan apa tadi? Baptisan. Ini pendeta yang di Kisah 1 ayat 5 tadi kan di situ disebutkannya dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, apakah ini berbeda misalnya dengan dibaptis oleh air atau maksudnya seperti apa? Oke, baptisan Roh Kudus itu maksudnya adalah seseorang yang mendengar dan menerima Yesus, mereka bertobat, ya, bertobat dari cara hidup mereka yang lama, lalu mereka dibaptiskan dengan air. Baptisan air itu hanya pernyataan pengumuman bagi orang banyak, saya sudah dibaptiskan oleh Roh Kudus. Lalu kemudian dinyatakan dengan baptisan air. Nah, karena seseorang tidak akan dibaptis dengan air tanpa baptisan Roh Kudus dulu. Jadi baptisan Roh Kudus itu artinya baptisan pertobatan, perubahan hidup. Jadi waktu kita terima Yesus, kita dengarkan pekabaran kebenaran, kita dengarkan khotbah mungkin, KKR, kita baca kitab, lalu kita merasa digerakkan, kita merasa diubahkan, terpanggil hati kita, lalu kita bilang, saya mau dibaptiskan untuk terima Yesus. Jadi itulah yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus. Itu makanya baptisan air itu selalu didahului oleh baptisan Roh Kudus. Itu dia. Jadi baptisan air itu hanya simbol saja itu. Simbol bahwa saya telah terima Yesus. Yang didahului dengan apa? Pertobatan. Nah, itulah sebabnya seseorang tidak mungkin mau dibaptis dengan air tanpa dia menerima Roh Kudus. Dorongan Roh Kudus sebelumnya. Nah, kalau ada orang dibaptis tapi dia tidak bertobat, itu tidak benar itu ya. Jadi itu hanya sekedar baptisan saja itu. Itu cacat namanya. Tetapi ketika saya dibaptiskan oleh air, itu karena saya telah menerima jamahan Roh Kudus. Itu dimaksud dengan baptisan roh, ya, dan juga baptisan air. Itulah bedanya. Ya, seperti itulah. Oke, baik. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Udah jelas sekali ya. Dan ini ada lagi pendeta pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya, kenapa setelah kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ini, nama dari Matias tadi tidak pernah disebut-sebut lagi gitu. Nah, sebenarnya bagaimana kisah dari pelayanan kerasulan Matias ini setelah peristiwa di Kisah Para Rasul pasal 1 ini? Itu pendeta. Oke, jadi kenapa Matias itu tidak lagi muncul, kita juga tidak tahu ya. Memang tidak ada catatan dalam sejarah yang ditulis bahkan oleh para ahli sejarah gereja. Nama Matias itu memang tidak ada muncul sama sekali di dalam sejarah, baik di Alkitab juga tidak ada. Saya juga tidak menemukan, kecuali hanya di waktu dia di pemilihan itu aja. Jadi kita tidak tahu. Yang pasti, walaupun namanya tidak disebutkan, saya yakin dia juga punya peran di dalam penginjilan. Dan siapa tahu saudara-saudara punya catatan referensi, kemudian bisa disampaikan juga di sini bagaimana sesungguhnya peran dia di sana. Tetapi yang saya baca dalam saya agak lupa memang kutipannya di mana, kapan-kapan saya bisa berikan. Sebenarnya menurut kutipan Roh Nubuat Ellen White, sebetulnya kalau mereka bersabar, maka yang akan menggantikan Judas sebenarnya adalah Paulus ya. Kalau saja mereka bersabar, tetapi mereka tidak bersabar dengan cepat-cepat, maka mereka pilih Matias, walaupun dalam cerita Injilan kita tidak menemukan ada namanya di sana disebutkan. Nah,
memang tidak ada catatan juga di sana. Kenapa? Kita tidak tahu. Karena mungkin tujuan Lukas menuliskan hanya untuk memberikan satu cerita ya, bagaimana Injil itu tersebar dan seterusnya. Mungkin dia tidak menemukan sumber mengenai Matias di sana, ya. Jadi atau mungkin dia juga orang yang tidak terlalu populer atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi ada banyak kemungkinan di sana karena Alkitab tidak mencatatnya di sana. Itu yang saya bisa berikan. Tapi kalau saudara punya sumber-sumber lain, ada ditemukan apa, silakan juga dibagikan kepada kita. Oke, terima kasih Pendeta. Dan ya seperti yang bilang Pendeta, mana tahu teman-teman juga ada yang punya catatan-catatan lain mungkin yang sekiranya relevan dengan pertanyaan yang ketiga tadi ya. Catatan tentang apa yang dilakukan Matias gitu, karena sejauh ini yang terekam tuh hanya di Alkitab, hanya di pasal 1 gitu. Mana tahu ada dari catatan lain ada, mungkin bisa jadi semacam pembanding ya gitu kan. Oke, kalau sambil menunggu, mungkin ini Pendeta ada lagi pertanyaan yang masuk untuk Pendeta. Izin bertanya, bagaimana caranya kita menjadi 12 rasul di zaman ini selagi kita tetap bergaul bersama dan tetap mengingat tujuan kita untuk memberitakan Injil. Oke, baik. Walaupun zaman sekarang ini tidak ada lagi nabi ya, nabi baru, rasul baru. Banyak orang mengaku diri nabi sekarang, rasul, saya nabi ini, saya rasul. Tapi sebenarnya kita bisa berperan sebagai dalam fungsi kerasulan atau kenabian. Nah, itu makanya kan ada karunia-karunia diberikan, ada karunia bernubuat, ada karunia menyembuhkan, ada karunia-karunia menafsirkan bahasa-bahasa dan seterusnya. Jadi kita semua bisa menjadi rasul dalam pengertian sebagai rasul itu kan utusan. Nabi itu artinya ya perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar kepada orang lain. Rasul itu adalah utusan di sana. Jadi semua kita bisa berperan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pendeta, sebagai gembala dalam fungsi untuk pengabar Injil. Caranya adalah seperti murid-murid itu berdoa, kemudian kita sehati sepikir, dan membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Beberapa waktu yang akan datang mungkin kalau ada kesempatan saya akan berikan kepada kita satu pemahaman tentang karunia rohani. Saya ingin fokus memang untuk mengajarkan itu di jemaat ini beberapa waktu yang akan datang sampai kita paham betul siapa kita, peran kita apa, karunia rohani kita apa, dan bagaimana kita menggunakannya di sana. Nah, satu contoh yang bisa saya berikan seperti Paulus sebenarnya waktu dia ditangkap oleh Yesus, dia kemudian bertobat ya, lalu 3 hari dia buta. Sebelum dia dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi rasulnya, tahu kemana dia pergi? Dia pergi ke tanah Arab. 3 tahun di sana dia berdoa berpuasa, mengasingkan diri dari berbagai kesibukan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Sampai semua hal-hal yang pengalaman lama, kesan-kesan yang dulu dia dapatkan waktu dia menjadi penganiaya, menjadi orang-orang Farisi, orang hebat pada masa lalu, semua pengalaman hidup dan seterusnya sampai dia bisa tinggalkan dan lupakan. Maka dia siap untuk apa? Untuk menjadi rasul. Pengalaman siapa lagi? Musa. 40 tahun dia di Mesir. Lalu dia harus pergi ke padang gurun Midian 40 tahun untuk apa? Meninggalkan semua kesan-kesan di Mesir, pengalaman hidup di Mesir, cara hidup Mesir, budaya hidup Mesir, seterusnya. Sampai dia siap dipanggil Tuhan untuk apa? Menjadi pemimpin bangsanya. Jadi bagaimana caranya bagi
bagi kita bisa mengambil contoh seperti Musa, lalu Paulus, Yesus juga begitu, 40 hari dia turun sebelum memulai pekerjaannya. Lalu Elia juga disuruh pergi ke tepi sungai Kerit. Itu tempat-tempat yang sunyi itu, yang sunyi jauh dari keramaian untuk apa? Menyepi, merenungkan, dan membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi orang-orang muda, ya pergilah, ambil satu waktu untuk menyendiri, bermeditasi, berdoa, berbicara, berhubungan dengan Tuhan. Tuhan siapkan aku untuk apa? Menjadi rasulmu, untuk memberitakan Injilmu kepada banyak orang. Jadi tidak salah kalau kita kemudian melakukan fungsi kerasulan dalam kehidupan kita untuk menjadi juru kabar Tuhan. Silakan, tetapi tidak usah katakan saya ini Rasul Willy. Saya Rasul Willy dari apa? Nanti dikira kita rasul palsu lagi kan. Nggak perlu, tapi dalam fungsinya aja, fungsi bukan jabatan ya, tapi dalam fungsi kerasulan dan nabi, ucapan nabi atau itu. Oke, baik. Terima kasih Pendeta, sudah sangat jelas sekali ya untuk yang penanya jawaban dari Pendeta Dedi. Dan berikutnya teman-teman mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan. Mumpung masih ada waktu kita masih ada di malam hari ini. Yang relevan dengan pelajaran kita malam hari ini. Monggo kalau masih ada yang tanyakan, bisa secara langsung menyalakan mic-nya. Apakah masih ada? Oke, kalau belum ada lagi, mungkin pendeta bisa memberikan closing statement ataupun melalui pelajaran di malam hari ini, pendeta. Silakan. Baik, sebagai penutup terakhir dari pelajaran kita malam hari ini, saya akan memulai pertama bahwa jalur daripada pekabaran Injil itu, kalau kita lihat muaranya, asal-usulnya itu sudah dimulai sejak di Taman Eden. Ketika manusia berdosa, lalu Tuhan kemudian datang ke sana, membuat janji tentang datangnya benih perempuan itu, yaitu seorang juru selamat. Di dalam Kejadian pasal 3:15, itu adalah Injil yang dinyatakan. Lalu kemudian di ayat 21, ketika diambil itu bintang, lalu diambil kulitnya, berarti di sana ada yang dikorbankan. Itu namanya Injil yang diperagakan. Nah, jadi semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan membuat sarana, ya, sarana untuk ilmu keselamatan bagi mereka dengan menggunakan mezbah dan korban bakaran. Yang mana waktu itu yang menjadi yang dipilih adalah keluarga pilihan, yaitu keluarga dari Adam sampai dengan keluarga Abraham. Nah, itu dia. Jadi sepanjang zaman itu mereka menggunakan korban bakaran mezbah untuk mengingatkan mereka bahwa Yesus juru selamat akan datang untuk menjadi juru selamat bagi mereka. Lalu kemudian setelah selesai itu, kemudian Tuhan menggunakan yang kedua, yaitu bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, yaitu dari 12 anak Yakub. Ya, kita sudah tahu namanya. Kemudian 12 anak Yakub ini menjadi bangsa-bangsa, dan kemudian dari jalur Yehuda, kemudian apa? Yesus lahir dan diteruskan. Kemudian setelah selesai periode daripada bangsa pilihan, maka Tuhan menggunakan umat pilihan. Itulah sejak
zaman rasul-rasul itu tadi. Sampai dengan zaman kita. Sampai saat ini. Jadi Tuhan menggunakan umat pilihan. Alat peraganya adalah kehidupan kita. Yang dimana Injil itu tertulis, tersurat di hati kita. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, jadi kalau kita melihat peristiwa sejarah gereja, itu dari sejak Kejadian pasal 3:15, lalu seterusnya, sampai seterusnya, lihat silsilah Yesus itu, penting dilihat silsilah itu. Nah, gereja hanyalah sarana. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik Injil. Gereja hanya agen Tuhan yang sudah dimulai sejak zaman rasul-rasul, lalu berlanjut sampai zaman kita hari ini. Nah, sekarang kita berada di akhir zaman, di mana Tuhan memilih satu gereja dari antara banyak gereja denominasi yang ada di dunia ini, yaitu Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Sebagai the remnant. Karena harus ada satu gereja yang jadi agen Tuhan untuk menyampaikan kabar 3 malaikat dan juga kebenaran kepada seluruh dunia ini. Itulah secara organisasi, itu gereja kita. Tapi jangan lupa secara individu, di dunia ini ada banyak orang-orang yang setia, yang percaya, yang jujur, yang tulus di berbagai denominasi gereja dan juga agama-agama. Nah, karena sebetulnya ada 2 gereja. Gereja itu hanya ada 2. Satu disebut dengan visible church, gereja yang kelihatan. Yang kedua adalah gereja yang tidak kelihatan, invisible church. Nah, gereja yang kelihatan itu adalah gereja yang secara organisasi ada. Itulah gereja kita. Kita harus yakin bahwa gereja kita adalah gereja yang benar di akhir zaman yang Tuhan pilih, the remnant. Kalau dulu bangsa Israel dipilih untuk apa? Menjadi juru kabar bagi bangsa lain. Sekarang Tuhan pilih-pilih gerejanya, gereja kita sebagai apa? Juru kabar Tuhan di akhir zaman ini. Jadi kita harus yakin di situ bahwa kita adalah apa? Anggota gereja yang sisa, the remnant di akhir zaman ini. Nah, tugas kita adalah untuk memberitakan pekabaran 3 malaikat. Itu maka di antara periode 7 gereja, kan kalau kita belajar itu 7 gereja itu kan ada Efesus, Smyrna, Tiatira, dan seterusnya sampai kita kembali sampai kita kemudian ke jemaat Laodikia. Itu gereja yang terakhir secara periode, yaitu kita hari ini. Nah, itu makanya ciri-ciri kita adalah suam-suam kuku. Lalu kemudian adalah gereja yang tidak kelihatan, invisible church. Itu adalah di mana ada banyak orang-orang yang setia, yang jujur, yang tekun dalam ibadahnya, yang mana terang mereka baru seperti itu yang mereka tahu. Nah, itulah namanya gereja yang tidak kelihatan. Di mana orang-orang ini kita panggil untuk apa? Menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan yang setia hari ini. Nah, walaupun kita berada di gereja yang benar, tetapi jangan lupa, kita tidak selamat hanya karena kita apa? Menjadi anggota Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Sebab nama itu tidak menyelamatkan kita. Kita hanya selamat kalau kita percaya kepada Yesus, kita setia sampai akhir hidup kita. Dan sebagai anggota gereja, kita mempunyai tugas seperti murid-murid itu, yaitu membesarkan kerajaan Tuhan di atas dunia ini. Karena itu saya panggil kepada kita semua orang muda, panggilan saya adalah, mari besarkan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Di mana kita berada bergereja, kalau hari ini kita di Timoho bergereja, mari besarkan kerajaan Tuhan di dalam gereja Timoho. Dengan cara, mari gunakan peran kita masing-masing, karunia kita, talenta kita, kesanggupan kita apa? Untuk memberitakan kabar Injil Tuhan. Itu yang menjadi pernyataan terakhir. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pendeta Dedi Panjaitan yang sudah membawakan materi kita di malam harinya. Sangat menarik sekali ya bahwa bagaimana masa transisi ini dari masa Yesus mulai ke murid-muridnya
itu bisa menjadi suatu bekal yang kuat buat kita, buat umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman ini gitu. Dan kita akan menutup peribadatan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu tutup yang akan dipandu oleh kita. Baiklah, untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, sebagai lagu tutup kita nyanyikan dalam lagu sinodisi lengkap nomor 438, Tuhan selalu pimpin aku, ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus, bagaimana boleh aku sangkal Tuhan yang tulus, damai surga hidup suci oleh iman padamu, penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku, penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. Tuhan selalu pimpin aku dalam perjalananku, lepaskan dari bahaya dan beri roti padaku, meski takut aku rasa dan lemahlah jiwaku, hidup diberikannya memuaskan jiwaku, air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Tuhan selalu pimpin aku rasa kasih-Nya, nanti kelak di negeri baru aku hidup samanya dalam surga negeri suci dengan lagu yang merdu. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Baik, terima kasih Gita, dan kita akan berdoa tutup yang akan dibawakan oleh pendeta di depan kita. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, terima kasih atas persekutuan yang indah pada malam ini bersama dengan pemuda Advent Timoho Yogyakarta. Kami telah berkumpul bersama, berdoa, memuji nama Tuhan. Biarlah semua itu menjadi pujian yang berterima Tuhan. Kami juga telah belajar akan firman-Mu dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kami telah melihat bagaimana Tuhan bekerja, berkarya melalui Roh Kudus-Mu, sehingga gereja Tuhan boleh berdiri dari satu benih yang ditaburkan menjadi benih yang bertumbuh di mana-mana, bahkan hingga hari ini. Dan kami rindu Tuhan orang muda untuk mempelajari sejarah gereja pada masa lalu. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat dipertambahkan iman pengetahuan kami untuk menjadi bekal pengetahuan, wawasan, dan rohani kami untuk melihat bagaimana Tuhan begitu hebat di dalam meluaskan Injil ini ke seluruh dunia. Kami tahu bahwa Tuhan akan datang segera menjemput kami. Pekerjaan-Mu harus segera diselesaikan. Karena itu Bapa, mohon berkat-Mu menyertai kami orang-orang muda, supaya kami juga ambil bagian dalam segala talenta karunia rohani kami yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat bekerja bagi Tuhan dan turut serta untuk menyelesaikan, mempercepat pekabaran Injil di atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang muda dalam
kami dalam Baik, dan terima kasih untuk semua partisipan, Pendeta Didi Panjaitan, kita, Fisher, Semi, dan semua teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Saya lihat cukup banyak ya, 20-an orang. Terima kasih sudah hadir dan diharapkan di malam Sabat depan tetap hadir di peribadatan kita, karena pelajaran ini masih terus berlanjut dengan seri Faith of Our Fathers. Dan untuk pengumuman berikutnya nanti menyusul ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan foto bersama. Mungkin Semi boleh pandu agar teman-teman boleh menyalakan kameranya sekiranya memungkinkan. Baik teman-teman, boleh dinyalakan kameranya sejenak. Saya akan ambil gambar. Saya akan beri aba-aba dalam hitungan ketiga ya. Boleh yang lainnya persiapkan. Ya, saya akan beri aba-aba. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sekali lagi. Dengan gaya yang lain boleh. 1, 2, 3. Oke, cukup. Bang Willy, silakan. Oke, terima kasih Semi. Terima kasih semua teman-teman, pendeta dan semuanya. Jangan lupa besok tetap kita beribadah Sabat. Kalau yang ingin bergabung dengan Timo, nanti akan di-share linknya juga, link Zoom-nya gitu. Gitu ya.